kematian. Para jamaah sekalian, kita masuk kepada tema kajian kita pada malam kali ini mengenai fikih, dan lebih khususnya mengenai bab tayammum. Kemarin sudah dijelaskan di muka mengenai sebab-sebab diperbolehkannya seseorang untuk melaksanakan tayammum. Yang pertama jamaah sekalian, apabila tidak menemukan air, ataupun ada air namun sedikit tidak mencukupi untuk melakukan wudu ataupun mandi janabah, maka diperbolehkan untuk melakukan tayammum dengan syarat dia sudah berikhtiar dan sudah merasa yakin bahwasanya tidak ada air di tempat yang dia sedang pijak tersebut. Dan yang kedua, kemarin pun sudah kita bahas bahwasanya seseorang boleh melaksanakan tayammum apabila dirinya sedang sakit, tidak ada kemampuan untuk datang dan menggunakan air, ataupun ada luka yang ada sehingga hal itu akan memadorotkan dan juga memberikan efek yang sangat buruk ketika dia mempergunakan air. Maka bagi orang tersebut diperbolehkan untuk bertayamum. Sampai-sampai ada kisah sahabat Rasul SAW yang meninggal akibat apa? Akibat ketidaktahuannya mengenai syarat-syarat diperbolehkannya tayamum. Dan Rasul SAW sangat kecewa terhadap hal itu, sehingga Rasul SAW memberitahukan dengan jelas, apabila tidak tahu terhadap suatu perkara, maka obatnya adalah as-su'al, bertanya. Dan yang kita akan bahas sekarang yaitu ketika seseorang idza kana al-ma'u syadidul burudah, dia mendapati keadaan dirinya itu dalam keadaan iklim yang sangat-sangat dingin. Wa ghaliba 'ala dhannihi usula dururi biisti'malih, sehingga dia meyakini ketika dia menggunakan air itu adalah sesuatu yang memadorotkan bagi dirinya. Ataupun cuaca dingin, ditambah misalkan tidak ada sarana dan fasilitas untuk memanaskan air tersebut, sehingga bagi orang ini diperbolehkan untuk bertayamum. Pertama, dia merasa kondisinya iklimnya sangat dingin, airnya sangat dingin. Kedua, tidak ada fasilitas, tidak ada kemampuan, tidak ada uang, bahkan di sini disebutkan tidak ada uang untuk mengupah orang yang bisa memanaskan air. Nah, ini diperbolehkan untuk bertayamum. Bahkan ini sempat terjadi kepada seorang sahabat yang sangat masyhur, yaitu sahabat Amr bin As radhiyallahu an. Beliau itu annahu lamma ba'atha fi ghazwatin dzatas salasil. Beliau itu diutus, dan juga pasukan muslimin diutus untuk melakukan peperangan, yang peperangan itu beruntun jamaah sekalian. Bukan hanya sekali perang pulang lagi, tapi dari perang pertama dilanjutkan dengan perang kedua sampai dilanjutkan dengan perang yang ketiga. Beruntun perang ini, dan ini memakan waktu yang sangat panjang. Qala, seorang sahabat ini Amr bin As pernah mengatakan, ihtalamtu, aku pada saat peperangan tersebut ketika beristirahat, aku bermimpi. Mimpi basah, fi lailatin syadidatil burudah, pada satu malam yang malam itu sangat dingin sekali. Fa ashfaqtu in ightasaltu an ahlaka, dan aku sangat merasa takut kalau aku mandi aku akan binasa, aku akan mati. Bayangkan kondisi seorang pasukan yang sudah berperang, mungkin bukan hanya lelahnya, tapi mungkin banyak sayatan-sayatan dan juga luka-luka yang dialami oleh seorang sahabat ini Amr bin As. Dan dia takut ketika dia menggunakan air itu akan membinasakan dirinya. Fatayammamtu thumma shallaitu bi ashabi salatas subhi. Maka dari itu aku bertayamum, kemudian aku melaksanakan salat bi ashabi dengan sahabat-sahabatku salatas subhi, salat subuh. Nah, ini kejadiannya seperti itu. Dan falamma qadimna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika kami datang menuju Rasul sallallahu alaihi wasallam, dzakaru dzalika lahu. Para sahabat yang lain tuh tahu tentang masalah ini, kejadian ini, dan
mengucapkannya dan juga memberitahukannya mengenai perkara tersebut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasul pun bertanya kepada Amr ini, "Ya Amr, shallaita bi ashabika wa anta junubun?" Ditanya, "Wahai Amr, engkau berani-beraninya melaksanakan sholat bi ashabika dengan sahabat-sahabat engkau wa anta junubun, sedangkan kondisimu junub?" Nah, bertanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Amr bin As pun menjawab, "Faqultu dzakartu qaulallahi azza wa jalla." Dijawabnya jamaah sekalian oleh Amr bin As itu dengan qaul Allah, dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Itu surat An-Nisa ayat ke-29. Dijawabnya dengan ayat tersebut. Apa artinya? Wala taqtulu, dan janganlah kalian membunuh anfusakum, diri kalian sendiri. Innallaha kana bikum rahima. Sesungguhnya Allah terhadap kalian itu Maha mengasihi. Fatayammamtu tsumma sallaitu. Aku seakan-akan mengatakan seperti Amr bin As, aku berdalih dengan ayat tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan bunuh diri kalian. Maka aku melakukan tayamum tsumma shallaitu, kemudian aku salat. Mendengar jawaban dari Amr bin As tersebut, Rasulullah SAW langsung menyeringai dan tersenyum, bahkan tertawa sedikit. Fadhahaka Rasulullah SAW walam yakul syai'an. Senyum saja, ketawa saja sedikit, tanpa memberikan ucapan dan tambahan jawaban apapun. Nah, dari peristiwa tersebut tidak adanya komentar dan sanggahan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka para sahabat dan juga para ulama kita menyebutkan wa fi hadza iqrarun. Ini adalah satu ketetapan yang Rasul sallallahu alaihi wasallam tetapkan bahwasannya apa yang dilakukan Amr bin As itu adalah suatu yang benar. Karena apa? Wal iqraru hujjatun li'annahu sallallahu alaihi wasallam la yaqirru ala batilin. Ketika Rasul menetapkan sesuatu dan tidak mengomentarinya, maka itu adalah satu hujjah yang sangat kuat. Karena prinsipnya pada dasarnya la yaqirru ala batil. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak akan mendiamkan, tidak akan membiarkan terhadap sesuatu yang salah. Kalau apa yang dilakukan oleh sahabat itu salah, pasti langsung kamu jangan melakukan hal itu. Sama seperti kisah yang sebelumnya, sahabat yang menggunakan air sehingga dia meninggal, itu Rasul SAW memberikan sanggahan. Nah, di hadis yang ini Rasul memberikan ikrar tentang bolehnya melakukan hal tersebut. Jadi yang kedua, jamaah sekalian, ketika kita merasakan iklim sangat dingin, tidak adanya kekuatan di antara kita untuk memanaskan air, maka diperbolehkan untuk bertayamum. Selanjutnya, poin selanjutnya, idza kana al-ma'u qariban minhu. Ini kejadiannya ketika seseorang itu, jamaah sekalian, dia itu tahu ada air. Bahkan air itu qariban minhu, dekat dari tempatnya. Illa annahu yakhafu ala nafsihi aw 'ardihi aw malihi aw mautir rafaqah aw hali bainahu wa bainal ma'i aduwwun yakhsha minhu. Namun di samping dia yakin adanya air yang dekat itu, dia pun merasa bahwasannya resiko dia untuk mendatangi air itu terlalu tinggi. Sehingga ini ada ketakutan bahwasannya itu akan merugikan terhadap dirinya. Dalam arti dirinya akan terbunuh kalau mendekati air tersebut. Kenapa seperti itu? Karena bisa jadi ada yang menghalangi dirinya dengan air itu. Mungkin di sini sebutkan aduwun, musuh-musuh, seperti itu. Au ardihi, atau kalau misalkan tidak ditakutkan dirinya yang terluka, bisa jadi kehormatannya yang jatuh. Au malihi, atau bisa jadi kalau dia keluar dari rumahnya lagi musim begal dan diyakini bahwasanya kalau dia keluar dari rumahnya pasti akan kemalingan. Nah, dia boleh untuk tidak mendekati dan mengambil air tersebut. Bahkan au mautir rafaqah, atau ditakutkan ketika dia keluar itu akan meninggal saudara, teman, ataupun keluarga yang ada di rumahnya karena tidak ada benteng, misalkan seperti itu. Au hali bainahu wa bainal ma'adun yakhsha minhu sawa'an kana al-adu adamiyan aw ghairah.
Yang menghalangi dirinya itu bisa jadi orang, musuh secara nyata, ataupun sesuatu selain dari manusia. Seperti apa? Seperti binatang buas. Ya, seperti binatang buas. Dan kita yakin bahwasanya ada binatang buasnya di situ. Au kana masjunan, atau keadaan seseorang itu terpenjara, dia nggak bisa keluar. Au ajzin an istikhrajihi li faqdi alatil ma'i ka hablin wa dalwin li anna wujudal ma'i fi hadhihi al ahwali ka'adamihi. Kata Said Sabiq menambahkan, atau ada seseorang yang dia itu tahu ada air, bahkan airnya itu dekat, tidak ada risiko, tapi dia tidak mampu mengeluarkan air dari sumur tersebut. Karena apa? Karena lifaqdi alatil ma, tidak ada alat untuk mengambil air. Seperti apa? Kahablin, tidak ada tambangnya. Wadalwin, ataupun tidak ada ceduk, gayung, tidak ada gayungnya. Dan dinyatakan li'anna wujudal ma'i fi hadhil ahwali ka'adamihi. Keadaan seseorang yang mendapati keadaan seperti itu sama saja adanya air itu seperti tidak adanya air. Nah, kalau kita misalkan ada sumur tapi nggak ada kastrol, misalkan ya, katrolnya nggak ada tambangnya, taya masa kedah lebatnya misalkan, kukurusukan ke dalam sumur, itu kondisi yang mudaratkan dan seseorang boleh bertayamum akan hal ini. Cuman kalau misalkan di kondisi yang tidak berisiko, misalkan di rumah kita malam-malam kita mau ke air, atau misalkan mau subuh hari mau ke air, mau ke masjid, misalkan. Karena di rumah nggak ada air, udah tayamum dari rumah nggak boleh. Nah, ya, kecuali kalau misalkan kalau keluar dari rumah pasti ada sesuatu yang sangat membahayakan. Nah, maka diperbolehkan untuk bertayamum di rumah. Dan selanjutnya jamaah sekalian, idza ihtaja ilal ma'i halan aw ma'alan li syurbihi aw syariba ghairahu. Ketika seseorang itu ada air, cuman air ini sangat diperuntukkan dan juga dibutuhkan pada saat itu, dan dia merasa untuk saat yang akan datang pun dia sangat memerlukan air itu, lisyurbihi, untuk dikonsumsi, untuk diminum, au syariba ghairahu, atau air tersebut untuk minum selain dari dirinya, bisa jadi orang lain, bahkan walau kana kalban ghairu uqur. Bahkan kalau misalkan ada anjing sekalipun dan dia rasa bahwasanya anjing itu kehausan, dia harus lebih mengutamakan kepada hewan dibandingkan dia memakai air itu untuk bersuci. Ini perkataan dari Said Sabiq, saking membutuhkan terhadap air itu. Aw ihtaja lahu li'ajnin aw tabakhin, ataupun air itu sangat dibutuhkan untuk memasak atau membuat sesuatu. Wa izalati najasatin ghairi ma'fuwin anha, ataupun airnya pas-pasan untuk membersihkan najis yang tidak bisa dimaafkan. Maksudnya apa? Misalkan ada kotoran yang langsung nempel dan kita nggak punya salin lagi misalkan ya. Nah, maka air itu diutamakan, afdolnya itu lebih harus diprioritaskan untuk menghilangkan najis yang ada di tubuh kita sebelum kita berwudu. Fa innahu yatayammamu wa yahfazu ma ma'ahu minal ma'i. Maka dari itu seseorang itu wajib dan tidak apa-apa, bahkan diprioritaskan untuk bertayamum saja dibandingkan untuk mengeluarkan airnya untuk kebutuhan yang sangat prinsip. Nah, bahkan ini Imam Ahmad radhiyallahu an, beliau memberikan komentar, iddatum minas sahabah tayammamu wa habisul ma'a li syafahihim. Para sahabat itu, mereka itu bertayamum dan juga menjaga air yang ada di antara mereka li syafahihim, untuk konsumsi minum mereka. Wa an Ali radhiyallahu anhu annahu qala, bahkan dari sahabat Ali karamallahu wajhah, beliau menyatakan fir rajuli yakunu fis safari fatusibuhul janabatu wa ma'ahu qalilun minal ma yakhafu an ya'tasha yatayammamu wa la yaghtasil. Ada seorang laki-laki yang keadaannya dalam perjalanan tersebut ditimpa janabat. Wa ma'ahu qalilun minal ma, sedangkan dia sedikit punya air dan dia takut untuk melanjutkan perjalanan sehingga dia akan atas itu haus, kehausan. Ya. Ya tayammamu wa la yaktasil, maka seorang ini dia
bertayamum, dan juga jangan mandi walaupun dia ihtilam junub. Nah, bahkan terakhir Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa man kana haqinan adiman lil ma, kalau misalkan ada seseorang yang dia itu menahan-nahan kencingnya karena adiman lil ma, merasa bahwasanya air itu sedang tidak ada, menahan kencingnya sehingga dia itu masih bisa melaksanakan sholat karena belum hadas, misalkan ya, menahan hadas. Fal afdalu an yusalliya bitayammumi ghairu haqinin min an yahfadha wudu'ahu wa yusalli haqinan. Maka yang lebih benar itu ketika dia itu melaksanakan sholat dengan cara bertayamum tanpa menahan-nahan rasa ingin kencingnya, daripada dia mempertahankan wudunya dan dia menahan sehingga dia tidak kencing, sehingga wa yusalli haqinan, dia berdiri untuk melaksanakan sholat sedangkan dirinya menahan-nahan kencing. Ini pernah dulu disebutkan bahwasanya lebih baik wudu lagi atau misalkan nahan kencing, dan itu ya kalau misalkan selama dirinya masih sanggup, rasa-rasanya tidak memudorotkan rasa kencing itu, ingin kencing itu, sehingga sholatnya masih tetap khusyuk, silakan. Cuman selama ini kalau misalkan orang mau kencing, wah berat ya rasanya, lebih baik sebelum melaksanakan sholat, maka kalau dirasakan kencing, selesaikan dulu hajatnya. Selesaikan dulu hajatnya. Dan yang terakhir jamaah sekalian, ini poin yang terakhir, idza kana qadirun 'ala isti'malil ma', ketika seseorang itu sebetulnya dia bisa untuk menggunakan air, lakinnahu khasya khurujal waqti bistimalihi fil wudu'i awil ghusl, namun dia takut ketika dia menggunakan air itu, mencari air tersebut, ataupun dia yakin ada air di situ, cuman harus ada waktu yang diluangkan untuk mendapatkan air tersebut, sehingga apa? Dia takut khasya khurujal waqti, sudah keluarnya waktu salat, fa innahu yatayammamu wa yusalli, maka lebih baik dia untuk bertayamum dan juga salat. Karena dirasa misalkan ya, untuk mendapatkan air tersebut butuh waktu yang cukup panjang, walaupun ada keyakinan ada air di situ, tapi untuk mendapatkannya waktunya panjang banget. Maka dari itu sudah lebih baik tayamum dan juga salat. Wala i'adata alaihi, dan juga dia tidak harus mengulang salatnya itu. Nah, jamaah sekalian, itu adalah kondisi-kondisi seseorang diperbolehkan untuk mengganti wudunya dengan tayamum, menjalankan salat dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Selanjutnya, as-sa'idul ladzi yatayammamu bihi. Tanah yang seperti apa? Sarana yang seperti apa, alat yang seperti apa yang diperbolehkan untuk bertayamum dengannya. Kalau istilah kita mah debu nate debu nu kumaha sih gitu. Ya juzut tayammamu biturabi at-tahiri. Yang pertama, dibolehkannya tayamum itu adalah menggunakan debu yang suci. Debu yang suci, dan kita yakini debu itu jauh dari najis. Kalau misalkan dekat dengan tempat najis, maka usahakan jangan. Dan bahkan ada ulama yang memberikan cara dan syarat untuk menentukan bersih atau tidaknya itu diangse heula, diambuan heula, dicium terlebih dahulu. Kalau misalkan dirasa ada bau-bau yang mencurigakan dan itu adalah suatu najis, maka jangan dipakai. Seperti itu. Wa kullun ma kana min jinsil ardi, dan segala sesuatu yang dia itu termasuk dari jinsil ardi, susunan bumi, dalam arti apa yang nampak dari dasar tanah itu bisa dipergunakan untuk fasilitas kita bertayamum selama kita yakini ada debu yang suci tersebut. Karamli, bahkan di sini spesifik Said Sabiq menyatakan seperti misalkan pasir, di padang pasir ya. Nah, di atasnya itu pasir, maka kita bisa wal hajari, ataupun bebatuan, selama bukan batu yang seperti batu kapur ya, ataupun batu yang apa istilahnya?
nuka gesek-gesek lah debunya seperti itu. Nah, wal jassi ataupun bata. Kenapa bata diperbolehkan? Pada dasarnya bata itu terbuat dari unsur tanah. Ini diperbolehkan. Liqaulillahi ta'ala fatayammamu sa'idan thayyiba. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, bertayamumlah kalian sa'idan thayyiba dengan menggunakan tanah ataupun debu yang suci, yang baik. Wa qad ajma'a ahlul lughah, dan juga para ahli bahasa Arab ini sudah bersepakat alla anna as-sa'ida wajhul ardi, bahwa yang dimaksud dengan as-sa'id di dalam kata dalam Al-Qur'an tersebut adalah wajhul ardi, segala apa yang ada di permukaan bumi. Pada dasarnya itu bisa disebut dengan sa'id. Turaban kana au ghairuh. Bahkan turab, debu yang secara langsung kita tahu itu adalah debu, atau sesuatu yang kita rasa itu bukan debu secara asli. Maksudnya seperti sesuatu yang menempel, bukan langsung di bawah, sesuatu yang menempel dan kita yakin ada debu yang bersih di situ, maka itu bisa dijadikan sarana untuk kita bertayamum. Di mobil kita yakini ada debu yang menempel di situ, maka kita bisa untuk melaksanakan tayamum di situ. Dimanapun selama kita ghalibudz dzunun, maka disebutkan tayamum itu nanti dalam tata caranya pun tidak benar-benar harus sempurna, dalam arti harus misalkan ngegesaknya sempurna gitu ya. Sama debunya pun tidak harus sebetulnya dengan debu percikan kayak gitu. Kalau misalkan selama kita yakin tembok, walaupun tidak terasa sangat banyak debu, tapi kita yakin ada debu yang menempel, maka itu bisa dijadikan sarana untuk kita bertayamum. Namun ada yang lebih berhati-hati jamaah sekalian. Ada di kalangan madhab Syafi'i yang memberikan cara bahwasanya ya dia harus memakai debu yang hurbah, yang bersih, yang kita yakini debu itu bersih dan tidak tercampuri dengan najis. Bahkan kalau misalkan kita menjenguk orang yang sedang sakit di rumah sakit, yang tidak ada membantunya untuk sholat, untuk bersuci, maka biasanya ini dititipkan dan diberikan kepada orang yang sedang sakit. Jadi bawa teh sebetulnya mah yang penting mah ya bukan buah-buahan atau makanan, dan itu mah dimakannya bukan sama pasien, dimakannya sama yang nunggu ya. Nah ini bawanya debu. Nah bahkan di kalangan ulama dulu, para salafus salih ini diamalkan jamaah sekalian. Nah, jadi harusnya seperti itu. Jadi dia bisa menggunakan debu itu yang dia yakini sudah sangat diyakini itu bersih, dan dia bisa gunakan untuk bertayamum. Itu jamaah sekalian. Barangkali itu ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita masuk kepada kaifiat tayamum. Insyaallah sudah jelas ya. Dilanjutkan mengenai kaifiat tayamum. Ini Said Sabiq menggunakan versi Said Sabiq dengan dalil yang disebutkan juga. Nanti ada dalil yang dari luar di buku ini, dan itu pun bisa kita amalkan juga. Yang pertama, alal mutayammim an yuqaddiman niyah. Hal yang pertama adalah orang yang bertayamum itu harus memunculkan niat dia. Niatnya harus jelas, dia akan bertayamum. Wa taqaddama al-kalamu 'alaiha fil wudu'. Pengertian niat dan sebagainya ini sudah kita bahas dalam pembahasan sebelum-sebelumnya tentang wudu. Yang kedua, setelah memunculkan niat tersebut, tsumma yusammiyallaha ta'ala, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti kita akan melaksanakan wudu. Ini bisa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, wa yadriba bi yadayhi sa'idat tahir. Kemudian dia memukulkan, menghentakkan dengan kedua tangannya as-sa'ida kepada materi debu ataupun tanah yang suci itu, wa yamsaha bihima wajhahu wa yadayhi ila rasghaini. Nah, dan setelah ditepukannya itu dia mengusapkan dengan kedua tangannya wajhah, pertama wajahnya, wa yadayhi, dan kedua tangannya ila rasghaini. Nah, versinya Said Sabiq itu sampai ke pergelangan tangan. Walam yarud fi dzalika asahu wala asrahu min hadits Ammar radhiyallahu anhu. Karena kata Said Sabiq menyatakan tidak ada yang lebih sahih dalilnya dan lebih jelas dalilnya dibandingkan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ammar radhiyallahu an. Qala, beliau pernah menyatakan, ajnabtu falam asabul ma fatama'aktu fis sa'idi wa sallaitu. Dia pernah junub,
dan tidak ada air pada saat itu. Fatama'aktu, maka dia itu guling-guling, menjadikan badannya itu berguling-guling fisaid, di atas permukaan tanah. Wasallaitu, dan setelah itu dia salat. Wa dzakartu dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung dikonfirmasi sama Ammar ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innama kana yakfika hakadha, sungguh sebetulnya cukup untuk engkau itu melakukan hal ini, hakadha. Nah, hal ini di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam mempraktekkan secara langsung. Wa daraban Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kaffaihi al-ardh. Rasul sallallahu alaihi wasallam menepukkan kedua telapak tangannya ke atas bumi, ke tanah. Dan selanjutnya wa nafakha fihima, meniupkan ke arah kedua tangannya. Thumma masaha bihima wajahu wa kaffaihi, kemudian beliau mengusapkan dengan kedua tangannya itu ke wajahnya dan juga kedua tangannya. Dan dinyatakan di dalam lafaz yang lain, innama kana yakfika an tadriba bi kaffaika fit turab thumma tanfakhu fihima thumma tamsahu bihima wajhaka wa kaffaika ila rasghain. Di kalimat yang lain ada keterangan yang lebih khusus, bahwasannya di akhirnya itu Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengusap pertama wajahnya, yang kedua itu kedua tangannya ila rasghain, langsung sampai ke pergelangan saja. Maka Said Sabiq menyatakan bahwasanya cukup sampai pergelangan tangan. Nah, ditambah Rasulullah Said Sabiq menyatakan, di dalam hadis ini pun kita telah dapatkan al-iktifa'u bi darbatin wahidah. Cukup menepukkan tangan kita ke bumi, ke tanah itu cukup hanya dengan satu kali. Sebagaimana hadis yang dari periwayatan Ammar tersebut, wal iktisaru fi mashil yadaini ala kaffaini, dan juga cukup untuk mengusap kedua tangannya itu hanya sebatas pergelangannya saja. Ditambahkan, wa anna minas sunnati liman yatayammam biturab an yanfadha yadayhi wa yanfakhahuma minhu. Nah, jadi Rasul SAW kan tadi meniup. Nah, itu adalah sunnah. Sunnah karena apa? Kalau dirasa misalkan kita menepukkan ke daerah atau materi yang banyak debunya, sehingga ketika kita tempelkan ke wajah dan tangan, debu itu akan bergelimangan di wajah kita, maka disunahkan untuk menepukkannya dan juga meniupkannya, itu diperbolehkan. Cuman dirasa kalau misalkan seperti materi yang tidak terlalu banyak, itu langsung saja seperti ini, selesai, sesimpel itu. Nah, para jamaah sekalian, di dalam mazhab Syafi'i dinyatakan bahwasannya sebetulnya cukup sah kalau misalkan sampai pergelangan tangan. Tapi untuk berhati-hati, kehati-hatian, karena apa? Karena di dalam hadis Nabi SAW yang lain pun dinyatakan bahwasanya Nabi SAW pun menyapu tangannya ilal marafiq, sampai ke siku. Ada dalilnya seperti itu. Namun mungkin itu dianggap kurang kuat oleh Said Sabiq sehingga tidak dimasukkan, dijadikan hujah. Itu yang pertama. Nah, dan yang kedua, di mazhab Syafi'i pun diperbolehkan untuk menepukkan tangan kita ke tanah itu dua kali. Darbatan lil wajhi, satu tepukan untuk wajah, wa darbatan lil yadaini, dan satu tepukannya lagi untuk tangan. Jadi kita punya dua cara, dan itu bisa dilakukan dan itu sah insyaallah. Nah, cuman di kitab saya yang satu lagi di Minhajul Muslim, di situ dinyatakan bahwasannya sahnya itu memang hanya dengan sampai sini. Cuman untuk kehati-hatian dan sunnah itu sampai dengan siku, dan disamakan dengan wudu. Walaupun tidak harus benar-benar ngagesek-gesek istilahnya dengan dalk seperti wudu, tidak. Apalagi sambil kumur-kumur. Disampaikan segini, ambil tanah atau pasir, ke sini. Tidak sama seperti itu. Itu cukup satu kali usapan, makanya disebut mengusap, bukan mencuci dengan turab atau dengan tanah tersebut. Itulah barangkali yang dapat disampaikan.
Dan itu menjadi salah satu pilihan bagi kita, sehingga kita akan melaksanakan yang mana. Namun kedua-duanya ini bisa kita amalkan, khususnya misalkan ada orang yang sedang sakit, banyak alat-alat di sini, atau memadorotkan ketika dia mengusap sampai ke siku, maka cukuplah bagi dirinya tepukan dan juga usapan itu sampai dengan pergelangan tangan saja. Dan juga mazhab Syafi'i menyatakan kalau misalkan ada yang memakai cincin, ya, ataupun jam tangan, ataupun kacamata, sesuatu yang menghalangi, maka diharuskan untuk melepaskannya terlebih dahulu. Khususnya untuk tepukan yang kedua untuk tangan, yang tepukan kedua untuk tangan itu wajib. Kalau misalkan untuk wajah ada yang menyatakan boleh, tapi yang kedua wajib, semuanya bersepakat harus dibuka dulu cincinnya, harus dibuka dulu jamnya. Seperti itu. Barangkali jamaah sekalian mudah-mudahan dapat difahami. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kurang. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan juga doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.